Aku bisa melihat angka-angka di balik brankas baja, rahasia di balik surat yang tertutup rapat, hingga kejujuran yang bersembunyi di balik senyuman paling manis sekalipun. Namun, di dunia yang kini transparan bagiku, aku menyadari satu hal. Kebenaran seringkali lebih menyakitkan daripada kebutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Namaku Tian. Di kota yang tak pernah tidur ini, keluargaku dikenal sebagai penjaga sejarah. Toko barang antik kami, Geria Pusaka, adalah rumah bagi ribuan cerita yang membeku dalam porselen, giok, dan kayu jati. Aku tumbuh di antara aroma kayu cendana dan debu emas, percaya bahwa hidupku sedamai pantulan cahaya di atas permukaan keramik dinasti Ming yang kami miliki. Ayahku, seorang pria dengan senyum teduh dan garis wajah yang bijaksana, selalu berkata bahwa kejujuran adalah mata uang paling berharga. Di sampingnya, ibu tiri yang kunikahi 5 tahun lalu, Tante Rosa, tampak seperti pelengkap sempurna. Ia cantik, anggun, dan selalu memastikan teh hangat tersedia di meja kerja ayah setiap pukul 7 malam. Aku merasa menjadi pemuda paling beruntung di dunia. Tidak ada konflik, tidak ada rahasia, hanya keharmonisan yang kental. Pagi itu, suasana toko sangat tenang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, menerangi koleksi vas kristal yang tertata rapi. Aku sedang membantu Leon, adik tiriku yang ceria, untuk mengatalogkan beberapa koin kuno. Kami tertawa saat ia menceritakan ambisinya menjadi kurator seni ternama. Semuanya tampak berjalan sesuai jalurnya. Kehidupan kami adalah definisi dari sebuah potret keluarga bahagia yang terpajang di ruang tamu. Namun, sore itu, sebuah permintaan sederhana mengubah segalanya. Ayah memintaku mengambilkan kotak bludru merah di rak paling atas gudang bawah tanah. Itu untuk hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima, Tian, bisik ayah dengan mata berbinar. Aku menaiki tangga kayu yang sudah tua dengan hati-hati. Di lantai atas gudang yang remang-remang, aku meraih kotak itu. Namun, malang tak dapat ditolak. Pijakanku goyah karena kayu yang lapuk. Tangga itu berderit keras, patah menjadi 2 bagian, dan tubuhku terlempar ke arah tumpukan peti kayu tua. Kepalaku menghantam sudut meja marmer sebelum semuanya menjadi gelap total. Dalam kegelapan itu, aku tidak mendengar suara tangis atau teriakan. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri yang berdegup kencang, seolah-olah sedang menghitung mundur menuju sebuah awal yang baru dan mengerikan. Itulah yang kurasakan saat kelopak mataku perlahan terbuka di atas ranjang rumah sakit yang dingin. Pandanganku awalnya kabur, putih, dan menyakitkan, seolah ada ribuan jarum cahaya yang memaksa masuk ke kornea mataku. Aku mengerang, mencoba memanggil ayah atau Tante Rosa yang kulihat samar-samar berdiri di sudut ruangan. Namun suaraku tercekat di tenggorokan. Saat itulah keajaiban yang menakutkan itu terjadi. Fokus mataku menajam, melebihi batas manusia normal. Aku berkedip sekali, dan tiba-tiba dinding beton di depanku seolah memudar menjadi lembaran kaca transparan. Aku bisa melihat kabel-kabel listrik yang menjalar seperti urat nadi di dalam tembok, pipa air yang mengalirkan kehidupan ke seluruh gedung. Bahkan, struktur tulang di dalam tangan perawat yang sedang mengganti botol infusku. Tian, kamu bisa mendengarku, sayang? Suara Tante Rosa memecah keheningan. Ia mendekat, wajahnya tampak sangat cemas, tangannya gemetar saat mengusap keningku. Namun, mataku tidak lagi tertipu oleh raut wajahnya. Melalui tas kulit mahal yang ia dekap erat di dadanya, aku melihat sesuatu yang janggal. Tas itu menjadi transparan di mataku. Di dalamnya
terselip sebuah botol kecil tanpa label, berisi cairan biru pekat yang tersembunyi di balik lipatan kain sutra. Jantungku berdegup kencang. Mengapa ia membawa cairan kimia di dalam tasnya saat menjengukku? Aku mengalihkan pandangan ke arah ayah yang berdiri di belakangnya. Di balik jas rapi yang dikenakan ayah, aku melihat bayangan gelap di area dadanya, sebuah gumpalan kabur yang terlihat tidak wajar di paru-parunya. Aku baik-baik saja, bisikku parau. Meski sebenarnya aku ingin berteriak. Dunia yang kukenal sebagai tempat yang aman, kini telah runtuh. Semua orang di ruangan ini tampak seperti kerangka yang berjalan, membawa rahasia yang tersimpan rapat di balik kulit dan kain. Aku menyadari bahwa kecelakaan di gudang bawah tanah itu tidak membunuhku, melainkan memberiku kutukan untuk melihat segala hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Kini, aku tidak hanya melihat benda, aku melihat kebusukan yang mulai menggerogoti keluargaku sendiri. Melihat kebusukan yang mulai menggerogoti keluargaku sendiri adalah kenyataan pahit yang harus kutelan bulit-bulit saat aku diperbolehkan pulang ke rumah 3 hari kemudian. Langkah kakiku terasa berat, menyusuri lantai marmer ruang tamu yang biasanya terasa hangat, namun kini tampak seperti susunan molekul dingin yang tembus pandang. Jika aku memikirkannya terlalu keras, aku harus terus mengerjapkan mata, mencoba berpura-pura menjadi Tian yang lama, Tian yang buta akan kebenaran. Sore itu, di meja makan yang panjang, Tante Rosa menyajikan sup ayam kegemaran ayah dengan gerakan yang sangat anggun. "Makan yang banyak, Mas, supaya stamina kamu pulih," ucapnya dengan nada manis yang kini terdengar seperti derit pintu tua di telingaku. Aku memusatkan pandanganku pada mangkuk sup milik ayah. Seketika, permukaannya menjadi transparan. Aku melihat butiran halus berwarna perak yang larut perlahan di dasar kaldu. Zat yang tidak ada di mangkukku maupun milik Leon. Jantungku mencelos. Zat itu identik dengan isi botol kecil yang kulihat di tasnya saat di rumah sakit. Tanganku di bawah meja mengepal kuat hingga kuku-kuku memutih. "Tian, kenapa supnya tidak dimakan? Apa kepalamu masih sakit?" tanya Leon dengan wajah polosnya yang tanpa dosa. Aku menatap adik tiriku. Melalui kulit wajahnya yang cerah, aku melihat aliran darahnya yang tenang. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun, saat tatapanku beralih ke arah Tante Rosa, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar racun. Di balik laci meja rias di kamarnya yang tertutup dinding tebal, mataku menangkap bayangan sebuah dokumen dengan stempel resmi bertuliskan "Surat Kuasa Waris." Dokumen itu belum ditandatangani, namun posisinya sudah siap di atas meja, seolah menunggu saat yang tepat untuk disodorkan pada ayah yang kini mulai terbatuk-batuk kecil. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang berada di dalam rumah yang aman, melainkan di dalam sarang laba-laba yang telah ditenun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Jika aku tidak bertindak sekarang, ayah mungkin tidak akan melihat matahari terbit di bulan depan. Ayah mungkin tidak akan melihat matahari terbit di bulan depan jika aku hanya diam, terpaku menatap butiran perak yang perlahan mengendap di dasar mangkuk supnya. Aku harus bertindak. Si Oliola ini adalah sebuah kecelakaan kecil yang wajar. Dengan gerakan yang sengaja kubuat kikuk, aku menyenggol lengan ayah hingga sendoknya terjatuh dan kuah sup itu membasahi taplak meja putih yang bersih. "Oh, maafkan aku ya." Kepalaku tiba-tiba berdenyut kencang. Ucapku sambil memegangi pelipis, berpura-pura meringis kesakitan. Tante Rosa terkesiap, matanya yang tajam menatapku dengan kilatan yang belum pernah kulihat. Sebelumnya sebuah tatapan penuh selidik yang seolah ingin menembus isi kepalaku. Ia segera berdiri, meraih serbet, dan dengan gerakan cepat membersihkan tumpahan itu sebelum aku sempat mengambil sampelnya. "Tidak apa-apa, Tian. Kamu pasti masih lemas. Istirahatlah di kamar. Biar tante yang mengurus ayahmu," katanya dengan nada
yang terdengar seperti perintah terselubung. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku berbaring di tempat tidur, membiarkan penglihatanku menembus lenggit-lenggit kamar menuju ruang kerja ayah di lantai bawah. Di sana, aku melihat Tante Rosa sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya. Meski aku tidak bisa mendengar suaranya, mataku menangkap gerakan bibirnya yang menyebut namaku berulang kali dengan raut wajah yang dingin. Kegelisahanku memuncak saat mataku tak sengaja menembus laci meja rias di kamarnya. Sekali lagi, dokumen waris itu sudah berpindah tempat. Kini, dokumen itu berada di dalam tas kerja ayah, terselip di antara tumpukan laporan keuangan perusahaan yang akan dibawa ke kantor besok pagi. Tiba-tiba, pintu kamarku berderi terbuka tanpa ketukan. Cahaya lampu dari koridor menyinari sosok Tante Rosa yang berdiri di ambang pintu, memegang segelas susu hangat. "Tian, Tante rasa kamu butuh ini agar bisa tidur nyenyak," bisiknya lembut. Namun, melalui gelas kaca itu, mataku melihat kepulan uap yang membawa aroma aneh harama yang sama dengan butiran perak di sup tadi sore. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan pasti. Sementara aku menyadari bahwa aku baru saja melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan reaksiku di meja makan. Sekarang, dia tahu bahwa aku adalah satu-satunya penghalang di rumah ini. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan pasti. Sementara aku menyadari bahwa aku baru saja melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan reaksiku di meja makan. Gelas susu di tangannya terasa seperti sebuah vonis yang tenang namun mematikan. Aku menatap cairan putih itu, dan mataku segera menangkap pemisahan partikel kimia yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah zat penenang dosis tinggi yang bisa membuatku tertidur lelap selama 12 jam ke depan. "Terima kasih Tante, taruh saja di meja. Aku akan meminumnya setelah menyelesaikan beberapa catatan toko," ucapku dengan suara yang kupaksakan agar terdengar datar, berusaha menyembunyikan getaran di jemariku. Tante Rosa tidak langsung pergi. Ia berdiri diam di samping ranjangku, matanya memicing seolah sedang mencoba membedah isi pikiranku. "Jangan bekerja terlalu keras, Tian. Kesehatanmu adalah aset terpenting keluarga kita sekarang," bisiknya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Begitu ia melangkah keluar dan menutup pintu, aku segera menuangkan seluruh isi susu itu ke dalam pot tanaman hias di sudut kamar. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan dan pasti. Sementara aku menyadari bahwa aku baru saja melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan reaksiku di meja makan. Gelas susu di tangannya terasa seperti sebuah vonis yang tenang namun mematikan. Aku menatap cairan putih itu, dan mataku segera menangkap pemisahan partikel kimia yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah zat penenang dosis tinggi yang bisa membuatku tertidur lelap selama 12 jam ke depan. "Terima kasih Tante, taruh saja di meja. Aku akan meminumnya setelah menyelesaikan beberapa catatan toko," ucapku dengan suara yang kupaksakan agar terdengar datar, berusaha menyembunyikan getaran di jemariku. Tante Rosa tidak langsung pergi. Ia berdiri diam di samping ranjangku, matanya memicing seolah sedang mencoba membedah isi pikiranku. "Jangan bekerja terlalu keras, Tian. Kesehatanmu adalah aset terpenting keluarga kita sekarang," bisiknya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Begitu ia melangkah keluar dan menutup pintu, aku segera menuangkan seluruh isi susu itu ke dalam pot tanaman hias di sudut kamar. Pagi harinya, aku mengikuti ayah ke kantor pusat Gria Pusaka dengan dalih ingin belajar lebih banyak tentang administrasi perusahaan. Di sana, di dalam ruang rapat yang berdinding kaca buram, aku melihat sebuah pengkhianatan yang jauh lebih besar sedang dirancang. Melalui tembok beton yang memisahkan ruang tunggu dan ruang kerja pribadi ayah, mataku menangkap sosok Tante Rosa yang datang lebih awal. Ia tidak sendirian. Ia sedang bersama pengacara keluarga kami, Pak Baskoro. Aku memusatkan pandanganku
menembus map coklat yang mereka pegang di atas meja jati. Di sana, tergeletak sebuah dokumen pengalihan aset total. Aku terkesiap saat melihat tangan Pak Baskoro dengan lincahnya memandu tangan ayah yang tampak linglung dan kelelahan akibat pengaruh zat di sup kemarin untuk membubuhkan tanda tangan di atas. "Materai, tunggu, ayah," teriakku sambil mendorong pintu ruangan itu hingga terbuka lebar. Semua orang menoleh padaku dengan wajah terkejut. Namun, Tante Rosa dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi raut penuh keprihatinan. Ia memegang lengan ayah dan berbisik cukup keras agar semua staf di luar bisa mendengar. "Ya ampun, Tian, kamu pasti berhalusinasi lagi karena benturan di kepalamu semalam. Pak Baskoro hanya sedang membantu ayahmu menandatangani asuransi kesehatanmu, sayang." Aku terpaku saat melihat sekeliling. Di mata para karyawan, aku hanyalah seorang anak yang sedang mengalami trauma pasca kecelakaan. Sementara wanita di depanku ini tampak seperti malaikat pelindung yang sedang difitnah oleh anak tirinya sendiri. Jebakan ini jauh lebih rapi dari yang kubayangkan, dan aku baru menyadarinya saat tatapan para staf kantor yang biasanya penuh hormat kini berubah menjadi bisikan penuh keraguan. Tante Rosa melangkah perlahan ke arahku, seolah sedang menenangkan anak kecil yang sedang mengamuk. "Tian, lihatlah dirimu, wajahmu pucat, bicaramu melantur. Mungkin benturan di gudang tempo hari lebih parah dari yang kita duga." Ucapnya dengan nada suara yang penuh simpati, namun terasa dingin seperti es. Sebelum aku sempat membela diri, ia membuka laci meja kerja ayah dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil bermotif naga kotak pusaka milik keluarga yang seharusnya tersimpan di brankas toko. Aku terbelalak. Di dalam kotak itu terdapat 3 buah koin emas kuno dari zaman dinasti yang sangat langka. Aku menemukan ini di dalam tas ranselmu tadi pagi. "Tian, kenapa kamu tega mencuri aset perusahaan saat ayahmu sedang tidak berdaya?" Suara Tante Rosa kini terdengar gemetar, seolah ia sedang menahan tangis karena kecewa. "Itu fitnah. Aku tidak pernah menyentuh kotak itu," teriakku. Namun suaraku kalah oleh keterkejutan ayah. Ayah menatapku dengan mata yang sayu dan bingung. Pengaruh zat kimia itu rupanya telah mengaburkan logikanya. Beliau melihat koin-koin itu, lalu menatapku dengan kekecewaan yang mendalam. Tian, benarkah itu? Ayah memberikan segalanya untukmu, tapi kamu justru mengkhianati kepercayaan keluarga kita," bisik ayah dengan suara parau yang menghancurkan. Hatiku lebih dari apapun, aku mencoba menggunakan kemampuan mataku untuk mencari bukti. Namun di depan begitu banyak orang, aku tidak bisa menjelaskan bagaimana aku tahu bahwa Tante Rosala yang memasukkan koin itu ke tasku. Jika aku bicara tentang mata tembus pandangku, mereka hanya akan semakin yakin bahwa aku sudah gila. "Pergilah Tian, pulanglah dan renungkan perbuatanmu. Tante rasa kamu perlu menjauh sejenak dari urusan perusahaan sampai pikiranmu kembali jernih." Tante Rosa memberikan keputusan final yang sioliola demi kebaikanku. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan menghakimi. Aku melihat Tante Rosa tersenyum tipis. Sebuah kemenangan tersembunyi yang hanya bisa kulihat karena ketajaman mataku. Hari ini, aku tidak hanya kehilangan namaku, tapi aku juga kehilangan satu Satania, tempat yang kusebut rumah. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, aku keluar dari gedung itu, membawa satu tujuan baru dalam kepalaku. Aku akan kembali. Dan saat itu terjadi, kebenaran akan tersingkap sejelas cahaya matahari. Namun untuk saat ini, matahari justru terasa membakar kulitku. Saat aku berdiri di pinggir jalan hanya dengan tas ransel berisi pakaian dan sisa uang saku yang tidak seberapa, Tante Rosa telah bergerak cepat. Semua kartu kreditku diblokir dan akses komunikasiku dengan ayah diputus total. Aku kini hanyalah seorang gelandangan berjas yang membawa kutukan penglihatan. Luar biasa.
Malam pertama ku habiskan di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota yang pengap. Saat aku berbaring di kasur yang tipis, aku mencoba memusatkan pikiranku. Jika aku ingin menyelamatkan ayah, aku butuh uang dan sekutu. Namun yang paling penting, aku harus belajar mengendalikan mata dewa ini agar tidak hanya melihat struktur benda, tapi juga nilai di baliknya. Esok paginya, aku berjalan menuju sebuah pasar loak yang dikenal sebagai tempat pembuangan barang-barang kuno yang dianggap sampah. Di sana, mataku mulai bekerja secara liar. Aku melihat tumpukan piring retak. Namun di balik lapisan cat murah yang menutupi sebuah vas kecil, mataku menangkap pendaran cahaya biru yang sangat murni. Itu adalah keramik asli masa lampau yang disamarkan agar tidak menarik perhatian pencuri. "Berapa harga vas kusam ini, Pak?" tanyaku pada penjual yang sedang terkantuk-kantuk. "Ambil saja, dengan harga Rp50.000. Itu sudah di sana sejak 2 tahun lalu," jawabnya tanpa minat. Aku membelinya dengan sisa uang terakhirku. Menggunakan kain basah, aku menggosok lapisan cat luar itu dengan hati-hati. Perlahan, motif naga yang sangat halus mulai terlihat, sebuah karya seni yang nilainya bisa mencapai 100 juta rupiah jika dijual ke kolektor yang tepat. Inilah jalanku. Aku akan mengumpulkan modal dari barang-barang yang terabaikan oleh dunia, membangun kekuatanku sendiri di bawah radar Tante Rosa. Namun, saat aku sedang mengagumi vas tersebut, mataku menangkap pantulan di kaca jendela toko seberang. 2 orang pria bertubuh tegap dengan kacamata hitam sedang memperhatikanku dari dalam mobil sedan gelap. Aku bisa melihat melalui pintu mobil mereka. Ada sepucuk foto wajahku yang ditandai dengan lingkaran merah di tangan mereka. Tante Rosa tidak hanya mengusirku, dia ingin memastikan aku benar-benar menghilang dari muka bumi. Namun dia tidak tahu bahwa penglihatan ini menjadikanku orang paling berbahaya bagi siapapun yang mencoba bersembunyi. Aku segera masuk ke gang sempit, menggunakan kemampuan tembus pandangku untuk melihat posisi kedua pria itu melalui dinding-dinding bata tua. Begitu mereka kehilangan jejakku di tikungan, aku berlari menuju sebuah balai lelang kecil yang tersembunyi di balik toko buku tua, tempat para kolektor kelas kakap mencari harta karun tersembunyi di tanganku. Vas yang baru saja kubersihkan berkilau, seolah memancarkan harapan. Aku melangkah masuk ke ruang lelang dengan kepala tertunduk, menghindari kamera pengawas. Di sana, mataku kembali bekerja. Aku melihat seorang pria tua kaya raya sedang menawar sebuah lukisan kuno. Namun, saat aku memfokuskan pandanganku menembus lapisan kanvas lukisan itu, aku melihat serat kertas yang terlalu baru dan jejak tinta kimia modern. Itu adalah pemalsuan yang sangat sempurna, namun tetap tidak bisa menipu mataku. "Jangan beli lukisan itu, Tuan. Anda hanya akan membuang 500 juta rupiah untuk sampah," bisikku saat berdiri di sampingnya. Pria itu menoleh, alisnya bertaut tajam. "Siapa kamu, anak muda yang sok tahu?" Aku hanya tersenyum tenang dan menunjuk ke sudut bawah lukisan. "Mintalah kurator Anda untuk memeriksa bagian belakang bingkainya dengan sinar ultraviolet khusus. Anda akan melihat kode produksi pabrik kertas dari tahun 2010, bukan dari abad ke-17. Pria itu terdiam, lalu memberi instruksi pada asistennya. Beberapa menit kemudian, wajah sang kurator memucat dan transaksi dibatalkan. Pria tua itu, yang ternyata adalah Tuan Wijaya, salah satu pengusaha properti di Segani, menatapku dengan minat baru. "Bagaimana kamu tahu?" Bahkan ahli terbaikku pun ragu. "Saya hanya punya mata yang lebih tajam dari kebanyakan orang, Tuan," jawabku sambil menyodorkan vas naga milikku. "Sebagai gantinya, maukah Anda membantu saya melelang barang ini dan memberikan perlindungan sementara dari orang-orang yang mengejarku?" Tuan Wijaya mengamati vasku dan matanya membelalak. Ia menyadari nilai vas itu jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Namun, saat kesepakatan hampir tercapai, mataku menangkap pergerakan di balik pintu masuk.
melalui kayu jati pintu balai lelang. Aku melihat salah satu pria berkacamata hitam tadi sedang berbicara dengan petugas keamanan sambil menunjukkan fotoku. Ruang aman ini pun kini mulai terkepung. Dan aku bisa merasakan aliran adrenalin yang menderu di dalam dadaku saat melihat bayangan panas dari tubuh para pengejarku melalui dinding kayu yang tebal. Tuan Wijaya menyadari perubahan raut wajahku. Ia adalah pria yang telah melalui ribuan badai di dunia bisnis. Dan ia cukup cerdas untuk memahami bahwa pemuda di depannya ini sedang dalam bahaya besar. Ikut aku, nak. Jangan lewat pintu depan, bisik Tuan Wijaya dengan suara rendah yang berwibawa. Ia membawaku menyusuri lorong sempit di balik panggung lelang. Mataku terus bekerja secara otomatis, menembus setiap penghalang. Aku melihat dua orang pria tadi sudah berhasil masuk ke area lobi. Namun mataku menangkap sesuatu yang lebih krusial. Sebuah lift barang yang tersembunyi di balik lemari pajangan besar. Di dalam lift itu, aku bisa melihat sistem kabelnya yang masih berfungsi dengan baik menuju lantai dasar yang terhubung dengan akses parkir bawah tanah. Di sana, Tuan, di balik lemari itu ada jalan keluar. Tunjukku dengan yakin. Tuan Wijaya tampak terkejut sesaat. Namun ia tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana aku tahu ada ruangan di balik lemari jati seberat ratusan kilogram itu. Dengan bantuan dua asisten pribadinya, lemari itu digeser. Kami masuk tepat saat pintu lobi didobrak paksa oleh para pengejar. Di dalam lift yang bergerak turun, Tuan Wijaya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang mencoba membaca siapa sebenarnya diriku. Kamu punya kemampuan yang luar biasa, Tian. Bukan hanya soal barang antik, tapi kamu seolah bisa melihat masa depan sebelum itu terjadi, ucapnya sambil menyodorkan sebuah kartu nama berwarna perak. Aku akan membantumu. Vas naga itu akan kulelang di jaringan pribadiku dengan harga tertinggi, dan kamu akan mendapatkan identitas baru untuk sementara waktu. Saat lift terbuka di lantai bawah tanah, aku melihat sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Namun, sebelum aku melangkah masuk, mataku tak sengaja menatap ke arah gedung tinggi di seberang jalan. Di salah satu jendela lantai 10, aku melihat sosok yang sangat kukenal melalui lensa kamera jarak jauh yang ia pegang. Itu adalah asisten kepercayaan Tante Rosa. Tanganku gemetar. Ternyata, selama ini, aku tidak hanya diawasi oleh preman bayaran, tapi oleh orang-orang yang paling dekat dengan ayah. Aku menyadari bahwa untuk mengalahkan mereka, aku tidak bisa hanya bersembunyi. Aku harus mulai menyerang dari titik yang paling tidak mereka sangka. Kesehatan ayah yang kian memudar. Dengan bantuan Tuan Wijaya, aku mendapatkan identitas sebagai seorang teknisi pendingin ruangan lepas, menggunakan seragam biru kusam dan masker yang menutupi separuh wajahku. Aku berhasil menyusup kembali ke area perumahan. Elit tempat rumah masa kecilku berdiri dengan angkuh. Jantungku berdegup kencang saat aku melangkah melewati gerbang samping. Penjaga rumah yang baru tidak mengenaliku. Dan kemampuanku memberiku keuntungan besar. Aku bisa melihat posisi Tante Rosa melalui dinding beton lantai 2. Ia sedang duduk santai sambil menyesap teh. Sementara di kamar sebelah, aku melihat sosok ayah yang terbaring lemah. Melalui dinding kamar ayah, mataku memusatkan fokus pada bantal yang ia gunakan setiap hari. Di sana, di dalam serat-serat busa bantal itu, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sebuah kantung plastik tipis yang telah dilubangi dengan jarum mikro, berisi zat kimia berbentuk gas yang perlahan menguap dan terhirup oleh ayah setiap kali ia tidur. Itulah penyebab paru-parunya terlihat menghitam di penglihatanku. Ini bukan racun yang diminum, melainkan racun yang dihirup secara perlahan agar tidak terdeteksi oleh uji laboratorium makanan. Hei, teknisi, apa yang kamu lihat di sana? Tegur seorang pelayan yang baru saja lewat. Aku tersentak, mencoba menenangkan diriku, hanya memeriksa saluran pipa, Bu.
Sepertinya ada kebocoran halus di dinding ini, jawabku sambil berpura-pura mencatat sesuatu di papan klip. Pelayan itu berlalu, namun aku tahu waktuku sangat sempit. Aku harus mengambil sampel zat tersebut sekarang. Dengan keberanian yang tersisa, aku memanfaatkan momen saat Tante Rosa masuk ke kamar mandi. Aku menyelinap masuk ke kamar ayah, melihat wajahnya yang pucat dan napasnya yang tersengal membuat air mataku nyaris jatuh. Namun aku menahannya. Aku mengeluarkan sebuah tabung vakum kecil dari saku seragamku, menggunakan mataku untuk memastikan posisi kantung gas tersebut. Aku menusukkan jarum suntik ke arah bantal dengan presisi luar biasa, tanpa merusak sarung bantalnya sedikit pun. Saat cairan bening dari dalam bantal tersedot masuk ke tabungku, aku tahu bahwa aku baru saja memegang kunci untuk menghancurkan kekaisaran bohong Tante Rosa. Namun, saat aku berbalik untuk keluar, pintu kamar berderit terbuka. Tante Rosa berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh curiga. Namun aku segera menundukkan kepala dan berpura-pura sedang memeriksa panel kontrol suhu di samping tempat tidur ayah. Maaf, Nyonya, saya hanya memastikan tidak ada kebocoran freon yang bisa mengganggu pernapasan Tuan, ucapku dengan suara yang sengaja diubah menjadi lebih berat. Tabung vakum berisi sampel racun itu sudah kusembunyikan di dalam telapak tanganku, terlindungi oleh sarung tangan karet yang tebal. Tante Rosa melangkah mendekat, aroma parfumnya yang menyengat seolah mencekikku. Teknisi pendingin ruangan biasanya datang berdua, dan mereka tidak pernah masuk ke kamar pribadi tanpa izin pengawal, desisnya sambil meraih ponsel di sakunya. Sebelum ia sempat menekan tombol panggil, aku segera bergegas keluar melewati bahunya, menggumamkan permohonan maaf seolah-olah aku hanyalah pekerja yang kikuk dan ketakutan. Aku berhasil keluar dari rumah itu dan berlari menuju mobil Tuan Wijaya yang menunggu di ujung jalan. Namun, kemenangan kecil ini segera sirna saat kami tiba di laboratorium swasta milik kolega Tuan Wijaya. Sebuah pemandangan mengerikan menyambut kami. Laboratorium itu telah disegel oleh pihak berwenang dengan garis kuning, dan sang dokter yang seharusnya membantuku kini sedang digiring masuk ke dalam mobil petugas dengan tuduhan malpraktik yang dibuat-buat. Ini tidak mungkin, bisik Tuan Wijaya. Wajahnya yang perkasa kini tampak pucat. Tante Rosa ternyata memiliki koneksi yang jauh lebih tinggi dari yang kupikirkan. Dia sudah mencium pergerakan kita. Aku mencoba melihat ke dalam laboratorium yang tersegel itu dari kejauhan. Melalui dinding bata, aku melihat semua peralatan analisis telah dihancurkan dan catatan medis yang kami butuhkan telah raib. Tiba-tiba, ponsel Tuan Wijaya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal, berisi foto kami berdua yang sedang berdiri di depan laboratorium tersebut, lengkap dengan kalimat, "Jangan bermain api jika tidak ingin terbakar bersama." Semua aksesku untuk membuktikan kejahatan ini secara legal telah ditutup rapat. Sampel di tanganku ini menjadi tidak berguna jika tidak ada institusi resmi yang berani mengujinya. Aku merasa seperti sedang melawan hantu. Dia ada di mana-mana, melihat segalanya, dan mampu menghancurkan siapapun yang berdiri di pihakku. Harapanku untuk menyelamatkan ayah dalam waktu dekat mulai hancur berantakan di depan mataku sendiri. Harapanku untuk menyelamatkan ayah dalam waktu dekat mulai hancur berantakan di depan mataku sendiri saat Tuan Wijaya menghela napas panjang dan mematikan mesin mobilnya di sebuah gang gelap. Pria yang tadinya menjadi satu-satunya pelindungku itu kini menatap setir dengan pandangan kosong sebelum akhirnya menoleh padaku dengan gurat ketakutan yang nyata di wajahnya. "Tian, aku minta maaf. Perusahaan propertiku baru saja menerima surat pemeriksaan pajak yang tidak masuk akal, dan semua proyekku dihentikan secara sepihak oleh pemerintah daerah," ucapnya dengan suara bergetar. Aku terpaku, menyadari betapa mengerikannya
jaring kekuasaan yang dimiliki Tante Rosa. Tuan, Anda tidak bisa menyerah sekarang. Anda adalah satu-satunya orang yang tahu kebenarannya. Bisikku, berusaha menahan tangis yang mulai menyesakkan dada. Aku punya keluarga yang harus kulindungi. Nak, Rosa bukan hanya seorang istri pengusaha antik. Dia memiliki koneksi dengan orang-orang yang bisa melenyapkan nama seseorang dari sejarah dalam semalam. Tuan Wijaya memberikan sebuah amplop berisi uang tunai dan kunci sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Gunakan ini untuk pergi. Jangan hubungi aku lagi. Ini adalah batas terakhir yang bisa kuberikan. Aku turun dari mobil mewah itu dengan kaki yang terasa seperti semen. Saat mobil Tuan Wijaya meluncur pergi, aku berdiri sendirian di bawah rintik hujan yang mulai membasahi jaket biruku. Aku mencoba memfokuskan penglihatanku ke arah rumah sakit pusat, menembus jarak bermil-mil jauhnya. Dengan memaksakan kemampuan mataku hingga pelipis dan kepalaku berdenyut hebat, apa yang kulihat membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Melalui dinding ruang perawatan intensif, aku melihat ayah sedang dipindahkan ke sebuah ambulans pribadi, bukan untuk pulang, melainkan menuju sebuah panti perawatan terpencil yang lokasinya tidak terdaftar di peta manapun. Tante Rosa berdiri di sana, mengawasi proses pemindahan itu dengan senyum kemenangan yang sangat jelas di mataku yang kini mulai memerah dan perih. Kemampuanku ini, yang tadinya kuanggap sebagai anugerah untuk membalas dendam, kini terasa seperti hukuman. Aku bisa melihat segalanya, namun aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku kehilangan rumah, kehilangan sekutu, dan sekarang aku baru saja kehilangan jejak fisik ayahku sendiri. Aku terjatuh di atas aspal yang dingin, meremas tabung vakum di saku jaketku, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melakukan sesuatu yang lebih gila daripada semua rencana yang pernah kubuat sebelumnya. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melakukan sesuatu yang lebih gila daripada semua rencana yang pernah kubuat sebelumnya, yakni menggunakan seluruh energi batin yang tersisa untuk melakukan proyeksi visual yang belum pernah kucoba. Dalam apartemen tua yang lembab, aku duduk bersila di depan sebuah proyektor digital rusak yang kutemukan di gudang bawah. Kepalaku terasa seperti sedang dihantam palu godam setiap kali aku mencoba memaksakan frekuensi mataku untuk menyatu dengan lensa alat itu. Buku kuno yang dulu pernah kubaca di toko. Ayah menyebutkan tentang proyeksi Atma, sebuah teknik di mana pemilik mata dewa bisa memancarkan apa yang ia lihat langsung ke media luar. Namun, risikonya sangat mengerikan. Jika aku gagal, saraf mataku akan hangus dan aku akan menghabiskan sisa hidupku dalam kegelapan total. Aku menatap tabung vakum berisi sampel gas beracun itu dan menyadari bahwa bukti fisik ini takkan pernah cukup di pengadilan selama Tante Rosa memegang kendali hukum. Aku butuh bukti visual yang bisa disaksikan oleh seluruh dunia secara langsung. Aku harus melakukannya. Ya, meski ini terakhir kalinya aku bisa melihat dunia. Bisikku pada kesunyian ruangan. Aku mulai memfokuskan pandanganku pada lensa proyektor. Perlahan, cahaya biru mulai berpendar dari pupil mataku, menghubungkan memori visualku dengan mesin tersebut. Aku mencoba memanggil kembali rekaman saat Tante Rosa menaruh racun di sup, saat ia memalsukan surat waris, dan saat ia menyuntikkan gas ke bantal ayah. Namun, rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar ke pangkal tengkorakku. Cairan bening, yang untungnya bukan darah, mulai mengalir dari sudut mataku karena tekanan yang terlalu tinggi. Tiba-tiba, layar di depanku berkedip, gambar buram mulai muncul. Namun segera hilang, tertutup semut digital. Aku berteriak karena rasa panas yang membakar mataku. Kekuatanku belum cukup stabil. Di saat yang sama, aku mendengar suara langkah kaki berat di koridor apartemen. Melalui pintu kayu yang tipis, aku melihat 3 siluet pria besar dengan alat pendeteksi sinyal di tangan mereka. Tante Rosa telah menemukan tempat persembunyianku lebih cepat dari perkiraanku.
Aku hanya punya waktu beberapa menit sebelum mereka mendobrak masuk. Aku terjepit di antara kegagalan teknologi dan ancaman penangkapan. Hanya ada satu pilihan tersisa. Aku harus membawa alat ini ke acara puncak ulang tahun perusahaan besok malam dan melakukan transmisi langsung di depan ribuan orang. Meski itu berarti aku akan pingsan dan buta di atas panggung di hadapan musuhku. Dengan napas yang memburu, aku meraih proyektor itu dan melompat keluar melalui jendela balkon tepat saat pintu apartemenku didobrak hingga hancur berkeping-keping. Aku berlari, menembus kegelapan gang, mengabaikan denyut tajam di belakang bola mataku yang terasa seolah-olah akan meledak. Malam berikutnya, gedung pertemuan pusat kota bersinar terang dengan lampu-lampu kristal yang megah, merayakan 25 tahun berdirinya Gria Pusaka. Aku menyelinap masuk melalui saluran ventilasi, menggunakan penglihatanku yang kian memudar untuk menghindari setiap sensor keamanan. Mataku kini hanya bisa melihat siluet abu-abu, namun pendaran energi dari kabel-kabel utama di belakang panggung masih terlihat seperti garis api yang menuntunku menuju pusat kendali audiovisual. Dari balik tirai panggung yang berat, aku melihat Tante Rosa berdiri di podium dengan gaun sutra berwarna emas, memberikan pidato tentang kesetiaan dan kasih sayang keluarga. Di sampingnya, ayah duduk di kursi roda, tampak sangat rapuh dan linglung, seolah-olah jiwanya telah dikosongkan oleh racun yang ia hirup setiap hari. Hatiku perih, namun aku harus tetap fokus. Aku menghubungkan proyektor modifikasiku ke sistem penyiaran utama. Satu kesempatan, hanya satu kali ini saja, bisikku sambil memejamkan mata erat-erat, mengumpulkan seluruh sisa energi batin yang kumiliki. Saat aku menekan tombol aktif, rasa sakit yang luar biasa menghantamku, jauh lebih hebat dari kecelakaan di gudang antik itu. Cahaya biru menyilaukan memancar dari mataku, menembus lensa proyektor dan langsung terhubung ke layar raksasa di belakang. Tante Rosa, di hadapan ribuan tamu undangan dan kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung. Layar itu tidak lagi menampilkan foto-foto sejarah perusahaan, melainkan ingatan visual dari mataku. Rekaman Tante Rosa yang sedang menyuntikkan gas ke bantal. Ayah dengan ekspresi dingin yang mengerikan. "Apa ini? Hentikan sekarang juga!" teriak Tante Rosa. Wajahnya yang tadinya anggun kini berubah pucat pasi saat ia berbalik dan melihat kejahatannya terpampang nyata. Petugas keamanan mulai berlari ke arah pusat kendali tempatku bersembunyi. Aku terus memaksakan transmisi itu. Meskipun pandanganku mulai menjadi gelap total, hitam sepekat malam tanpa bintang. Kepalaku terkulai lemas di atas meja kendali. Dan saat tenggen-tenggen kasar pengawal menarik bahuku, aku hanya bisa mendengar suara riuh rendah kegaduhan di aula besar itu sebelum kesadaranku benar-benar menghilang. Namun, di tengah kegelapan yang kuterima sebagai harga dari kebenaran, aku samar-samar mendengar suara yang belum pernah kudengar selama berbulan-bulan. Suara langkah kaki yang tegas, bukan langkah pengawal yang kasar, melainkan derap sepatu petugas kepolisian yang mengepung panggung. Teriakan Tante Rosa yang histeris mencoba menyalahkan kegagalan teknis, tenggelam oleh sorakan kemarahan para tamu yang telah melihat bukti tak terbantahkan di layar raksasa. Beberapa hari kemudian, aku terbangun bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh aroma bunga lili yang segar dan sentuhan tangan yang hangat di jemariku. Mataku terbalut kain kasa yang tebal dan sensasi dingin menyelimuti kelopak mataku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan, struktur molekul atau kabel di dinding yang biasanya menggangguku kini hilang sama sekali. "Tian, kamu bisa mendengarku, nak?" Suara itu parau, penuh emosi, dan sangat kukenal. "Ayah," bisikku. Air mata mulai merembes dari balik perban. Ayah menggenggam tanganku lebih erat. Ia menceritakan bagaimana setelah transmisi visual itu, tim medis khusus dari kepolisian
segera mengamankan bantal di rumah kami dan menemukan tabung gas mikro yang persis seperti dalam rekaman mataku. Tante Rosa dan Pak Baskoro telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan hukum yang panjang atas tuduhan percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen negara. Dokter bilang, kamu melakukan sesuatu yang mustahil untuk menyelamatkanku. Ayah berkata dengan nada penuh penyesalan sekaligus kebanggaan. Tapi mereka belum bisa menjamin apakah penglihatanmu akan kembali, Tian. Kamu sudah memberikan segalanya. Aku tersenyum kecil dalam kegelapanku. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan di gudang itu, hatiku terasa sangat ringan. Meski aku tidak bisa melihat struktur dunia ini lagi, aku bisa merasakan detak jantung ayah yang kembali normal dan suasana kamar yang tenang tanpa ada rahasia yang mengintai. Aku telah menukar mata dewaku dengan nyawa ayahku. Dan itu adalah pertukaran paling adil yang pernah kulakukan dalam hidup ini. Namun, saat dokter masuk untuk membuka perbangku, secara perlahan, sebuah kejutan kecil mulai berdenyut di saraf optikku. Saat dokter perlahan-lahan membuka lilitan kain kasa yang selama ini menjadi satu-satunya duniaku. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas ayah yang tertahan penuh harap. Ketika lapisan terakhir terlepas, aku tidak langsung melihat dunia yang transparan dan penuh angka seperti sebelumnya. Alih-alih penglihatan dewa yang menyakitkan, aku disambut oleh warna-warna lembut yang samar. Hijau dari tanaman di sudut ruangan, putihnya jubah dokter, dan rona merah di wajah ayah yang kini tampak jauh lebih segar. Aku bisa melihat, ya, bisikku lirih, sambil mengedipkan mata berulang kali untuk menyesuaikan diri dengan cahaya lampu yang masuk. Penglihatanku telah kembali menjadi normal. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi bisa melihat menembus dinding atau melihat racun di dalam gelas. Tetapi aku merasa bisa melihat kejujuran di mata setiap orang yang menatapku. Rasanya, seolah-olah beban berat yang menekan kepalaku selama ini telah terangkat sepenuhnya, meninggalkan ketenangan yang selama ini kurindukan. Di ambang pintu rumah sakit, aku melihat Leon berdiri mematung. Wajah adik tiriku itu sembab, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia tidak berani mendekat, mungkin karena merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Aku memberi isyarat padanya untuk masuk. Melalui tatapannya yang gemetar, aku melihat ketulusan yang murni. Dia benar-benar hanya seorang korban dari ambisi gelap ibunya sendiri. Kak Tian, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu ibu bisa sejahat itu, isak Leon sambil tertunduk di kaki ranjangku. Aku mengusap kepalanya pelan. Ini bukan salahmu, Leon. Kita semua hanya butuh waktu untuk sembuh. Satu persatu, rahasia besar di perusahaan mulai dibenahi. Tuan Wijaya, yang kini telah pulih dari tekanan politik, datang menjenguk dan mengabarkan bahwa seluruh aset keluarga yang sempat dialihkan telah berhasil dibekukan oleh pihak berwajib. Namun, tantangan terbesar kami belum berakhir. Gria Pusaka kini berada di ambang kebangkrutan karena reputasi yang hancur akibat skandal ini. Aku menyadari bahwa meski musuh utama kami sudah pergi, perjuangan untuk membangun kembali nama baik keluarga dari nol baru saja dimulai. Terutama saat aku melihat papan pengumuman lelang penyitaan yang nyaris tertempel di depan pintu toko Gria Pusaka. Masyarakat dan para kolektor kehilangan kepercayaan. Mereka menganggap toko kami adalah sarang penipuan dan intrik keluarga yang kelam. Namun, aku tidak akan membiarkan sejarah yang dibangun kakek dan ayahku runtuh begitu saja hanya karena keserakahan satu orang. Kita akan membuka toko ini besok. Ya, bukan untuk menjual barang, tapi untuk mengembalikan kejujuran, ucapku tegas sambil memandangi deretan porselen yang kini tampak biasa di mataku tanpa bantuan kekuatan super. Keesokan harinya, aku mengundang seluruh pelanggan setia dan media massa. Tanpa naskah, aku berdiri di depan mereka.
menceritakan segalanya tentang pengkhianatan yang terjadi, tentang racun yang nyaris merenggut nyawa ayah, dan tentang bagaimana aku sempat kehilangan penglihatanku demi mengungkap kebenaran. Aku tidak lagi menggunakan mata dewa untuk mencari barang mahal. Sebaliknya, aku menggunakan hatiku untuk menjelaskan filosofi di balik setiap retakan pada barang antik yang kami miliki. Barang antik menjadi berharga bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka bertahan melewati badai sejarah dan tetap berdiri tegak. Suaraku bergema di ruangan yang hening, sama seperti keluarga kami. Kami hancur, kami retak, tapi kami masih di sini. Tiba-tiba, seorang kolektor tua yang dulu pernah meremehkanku berdiri dan bertepuk tangan. Langkahnya diikuti oleh yang lain. Keajaiban terjadi bukan karena sihir, melainkan karena kerentanan yang jujur. Sore itu, alih-alih penyitaan, kami menerima pesanan restorasi dan pembelian dari orang-orang yang ingin mendukung kebangkitan kembali integritas Gria Pusaka. Saat matahari terbenam, aku melihat ayah berdiri di sampingku, memandang toko yang kembali hidup dengan mata yang berkaca-kaca. Kami berhasil melewati lubang jarum yang paling mematikan. Tante Rosa mungkin telah mengambil banyak hal dari kami, tetapi ia gagal mengambil satu hal: jati diri kami sebagai keluarga. Kini, dengan fondasi yang baru dan lebih kuat, kami siap menutup lembaran hitam ini dan memulai babak terakhir yang penuh dengan kedamaian. Namun, kedamaian itu baru akan terasa sempurna setelah aku menginjakkan kaki di ruang sidang pengadilan negeri hari ini. Aku duduk di barisan depan, mengenakan kemeja putih rapi, mendampingi ayah yang meskipun masih duduk di kursi roda, kini memiliki gurat kekuatan di wajahnya. Ini adalah hari pembacaan tuntutan bagi Tante Rosa dan Pak Baskoro atas segala konspirasi yang mereka bangun dengan begitu rapi. Suasana ruang sidang terasa sangat berat saat Tante Rosa dibawa masuk oleh petugas. Ia tidak lagi memakai gaun emas atau perhiasan mewah. Ia mengenakan seragam tahanan dengan rambut yang mulai memutih karena tekanan. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Aku tidak lagi melihatnya melalui penglihatan tembus pandang. Namun, aku bisa merasakan aura keputusasaan yang memancar dari dirinya. Ia mencoba mencari pembelaan di mataku. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan seorang pria yang telah ia hancurkan, namun berhasil bangkit kembali. Jaksa penuntut umum membacakan daftar panjang bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari sampel gas beracun yang kuambil, rekaman transmisi visual yang menghebohkan itu, hingga pengakuan Pak Baskoro yang akhirnya menyerah setelah semua jalur pelariannya ditutup. Setiap kata yang diucapkan jaksa terasa seperti palu yang menghantam kebohongan Tante Rosa satu persatu. Ia tertunduk lesu, menyadari bahwa tidak ada lagi dinding yang bisa melindunginya dari bayang-bayang perbuatannya sendiri. Terdakwa secara sadar dan terencana telah melakukan upaya yang membahayakan nyawa orang lain demi penguasaan aset secara ilegal, ucap hakim ketua dengan suara yang menggelegar di seluruh ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang masuk ke paru-paruku. Di balik jeruji besi yang menantinya, aku berharap ia bisa menemukan waktu untuk merenungi bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah istana pasir yang akan runtuh saat air pasang tiba. Saat sidang ditunda untuk putusan akhir, aku merasa sebagian besar beban di pundakku telah luruh. Aku berpaling pada ayah, dan kami berbagi sebuah anggukan kecil, sebuah kesepakatan. Tanpa kata, bahwa keadilan telah ditegakkan, tanpa kita harus menjadi jahat sepertinya. Namun, kelegaan ini tidaklah lengkap tanpa aku membereskan puing-puing hati yang masih tertinggal di rumah kami, terutama pada Leon yang kini hidup dalam beang-beang dosa ibunya. Aku menemukannya sedang duduk di taman belakang toko, menatap bangga-bengga yang mulai layu karena tak terurus selama badai hukum menghantam keluarga kami. Leon, panggilku lembut, duduk di sampingnya.
Ia tersentak, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sembab. Kak Tian, aku berencana pergi. Aku akan mencari pekerjaan di luar kota dan mengirim uang untuk mengganti kerugian. Ayah, aku tidak sanggup melihat wajah kakak dan ayah setiap hari dengan membawa beban nama ibuku. Bisiknya dengan suara yang nyaris hilang tertiup angin. Aku menatapnya dengan pandangan yang kini murni, tanpa distraksi molekul atau energi gaib. Kesalahan ibumu adalah miliknya, bukan milikmu. Jika kamu pergi sekarang, kamu hanya akan membawa luka itu selamanya. Tetaplah di sini. Bantu aku membangun yayasan untuk anak-anak penderita penyakit saraf mata yang selama ini aku teliti diam-diam. Leon terbelalak, tak percaya bahwa aku justru memberinya tujuan hidup baru di tengah kehancurannya. Aku menyadari bahwa mata dewa yang sempat kumiliki bukan sekadar alat untuk melihat racun, tapi sebuah pesan bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang buta akan harapan. Dengan sisa uang hasil lelang Fasnaga, pemberian Tuan Wijaya, aku memutuskan untuk membiayai operasi bagi mereka yang tidak mampu. Memberikan mereka kesempatan kedua yang sama seperti yang kudapatkan. Sore itu, saat kami berdua mulai membersihkan rak-rak toko dari debu masa lalu, mataku tiba-tiba berdenyut sekali lagi. Sebuah sensasi hangat menjalar, dan untuk sepersekian detik, aku melihat pendaran cahaya dari sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi jauh di bawah lantai gudang sesuatu yang luput dari penglihatanku. Bahkan saat aku masih memiliki kekuatan penuh, sepertinya mata dewa tidak benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan sebuah rahasia besar lain yang ditinggalkan oleh kakekku sebelum ia tiada. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku membongkar papan lantai kayu yang telah lapuk di sudut gudang terdalam. Sementara Leon dan ayah memperhatikan dengan napas tertahan. Di sana, terbungkus kain sutra yang sudah memudar warnanya. Terdapat sebuah kotak kayu cendana kecil dengan ukiran mata yang sangat detail di penutupnya. Saat aku membukanya, tidak ada emas atau permata yang menyilaukan. Di dalamnya hanya ada sebuah lensa kaca tua yang sangat bening dan selembar surat dengan tulisan tangan kakek yang tegas. Aku membacanya dengan suara rendah. Tian, jika kamu membaca ini, berarti kamu telah merasakan beratnya melihat dunia yang tidak terlihat oleh orang lain. Mata dewa bukanlah anugerah untuk menguasai, melainkan ujian untuk mengasihi. Kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang matamu tangkap, tapi pada apa yang hatimu putuskan untuk tetap simpan sebagai rahasia. Seketika, sebuah pemahaman luar biasa menghantamku. Lensa itu ternyata adalah alat optik kuno yang dirancang kakek untuk melatih fokus. Saraf mata bagi para pewaris keluarga kami yang mengalami anugerah ini secara genetis. Aku menyadari bahwa kecelakaan di gudang itu hanyalah pemicu dari bakat yang selama ini tertidur. Namun, alih-alih menggunakannya untuk mencari harta, kakek menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan orang lain secara rahasia. Sebuah jalan yang kini kupilih. Untuk kuteruskan, aku berdiri, menatap jendela toko yang kini menampilkan pemandangan jalanan kota yang ramai. Aku tidak lagi melihat struktur atom beton atau aliran listrik yang bising. Aku melihat kehidupan. Aku melihat seorang ibu yang memeluk anaknya, seorang pedagang tua yang tersenyum jujur, dan Leon yang kini memiliki sinar harapan di matanya. Itulah penglihatan yang paling indah yang pernah kurasakan. Toko Gria Pusaka kini resmi dibuka kembali, bukan lagi sebagai sekadar toko barang antik, melainkan sebagai sebuah galeri sejarah dan pusat rehabilitasi bagi mereka yang kehilangan penglihatan. Ayah duduk di kursi kebesarannya di balik meja jati, tampak lebih sehat dari sebelumnya, sementara aku berdiri di pintu depan, menyambut tamu pertama kami. Aku tahu tantangan akan selalu ada, dan mungkin di luar sana masih ada orang-orang seperti Tante Rosa
Namun aku tidak lagi takut, karena kini aku sadar, penglihatan yang paling tajam adalah kemampuan untuk melihat kebaikan di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Selesai terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.